Di desa Laweyan, angin sore membawa aroma lilin batik yang hangat, membelai lembut dedaunan di pekarangan rumah-rumah pengrajin. Sari, seorang gadis berusia 25 tahun, sedang mencelupkan kain batik ke dalam pewarna biru nila. Tangannya terampil, menciptakan pola-pola rumit yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di balik wajah teduhnya, Sari menyimpan kegelisahan yang tak pernah ia ungkapkan. Sepanjang hidupnya, ia tumbuh dengan bisikan-bisikan tentang wanita bahu Laweyan, legenda kelam yang menyebutkan bahwa seorang perempuan dengan ciri khas bahu yang sedikit menonjol akan membawa maut bagi suaminya. Malam itu, saat Sari membereskan peralatan membatiknya, ia mendengar suara tawa anak-anak dari luar rumah. Tiba-tiba, tawa itu berubah menjadi gumaman lirih yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Jangan main dekat rumah Mbak Sari," salah satu anak berbisik pada yang lain. "Nanti kau kena sial." Sari tertegun. Hatinya mencelos, tetapi ia pura-pura tak mendengar. Sudah lama ia menduga bahwa warga desa mempercayai bahwa ia adalah sosok dalam legenda itu. Bahunya, yang sedikit lebih tinggi dari perempuan lain, menjadi bahan pembicaraan yang tak pernah sampai ke telinganya langsung, tetapi dampaknya terasa. Sari mencoba mengusir kekhawatirannya dengan mendengarkan suara ibunya yang mulai memanggil dari dapur. "Sari, makan malam sudah siap," panggil Nyai Pertiwi, ibunya. Namun, di meja makan, percakapan pun tak lepas dari cerita lama yang kembali mengusik. "Kau tahu, Sari," kata ibunya sambil menyendokkan sayur lodeh, "dulu nenekmu selalu bilang, jangan percaya kutukan. Tapi kau harus hati-hati dengan takdir. Kadang, cerita lama ada benarnya." Sari tidak menjawab. Hatinya seperti dihimpit oleh bayangan gelap masa lalu yang entah mengapa terus menghantuinya. Beberapa hari kemudian, di pasar Laweyan, Sari bertemu dengan Bu Ratna, tetangga tua yang suka bergosip. Dengan tatapan tajam, Bu Ratna mendekati Sari dan berbisik pelan, "Sari, kau harus tahu. Wanita seperti dirimu harus menikah. Jika tidak, nasib buruk akan terus mengejarmu. Tapi awas, laki-laki yang menikah denganmu mungkin tidak akan lama hidupnya." Ucapan itu seperti petir yang menggelegar di kepala Sari. Ia menahan air mata, berusaha tidak menunjukkan kelemahan di depan wanita itu. Malam harinya, Sari tak bisa tidur. Di kamarnya yang remang-remang, ia membuka sebuah kotak kayu tua berisi benda-benda peninggalan neneknya. Di dalamnya, ia menemukan kain batik dengan pola unik yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Pola itu menyerupai bentuk bahu manusia, dengan garis-garis gelap seperti menandakan luka. Bersamaan dengan kain itu, ada secarik kertas bertuliskan, asteris kutukan akan berakhir saat 7 pernikahan dipenuhi. "Jangan lari dari takdirmu." Asteris tulisan itu membuat tubuhnya bergetar. Apakah benar neneknya tahu tentang kutukan ini? Esoknya, saat Sari berjalan ke sungai untuk mencuci kain, ia bertemu dengan Pak Karto, tetua desa yang disegani. Dengan suara rendah, Pak Karto bercerita tentang asal-usul legenda itu. Dulu, ada seorang perempuan bernama Nawang yang menolak lamaran seorang pria kaya tetapi licik. Pria itu menyumpahinya dengan kutukan bahwa setiap suaminya akan mati. Konon, kutukan itu diwariskan kepada keturunannya. "Orang-orang di sini percaya, kau adalah keturunannya." Kata-kata itu menghujam hati Sari seperti duri tajam. Di malam yang sunyi, Sari duduk di ambang jendela, memandang bulan yang pucat di langit Laweyan. Ia bertanya-tanya apakah takdirnya sudah digariskan sejak ia lahir. Ia mencengkeram kain batik neneknya erat-erat, mencoba mencari jawaban dari pola-pola rumit yang terasa seperti menyimpan rahasia yang tak terpecahkan. Hatinya dipenuhi ketakutan, tetapi juga keberanian untuk melawan apapun yang akan terjadi. Namun, jauh di lubuk hatinya, Sari tahu satu hal, cerita ini belum selesai. Kutukan itu mungkin akan menghantuinya, tetapi ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi sekadar tokoh dalam legenda desa. Dengan napas berat, ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa apapun yang terjadi, ia akan menemukan jalan untuk mematahkan takdir gelap ini. Pagi itu, langit Laweyan berselimut awan kelabu. Sari mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa, meskipun pikiran tentang kutukan terus menghantui. Namun, hidupnya berubah ketika ia bertemu Raka, seorang pengusaha muda yang baru pindah ke desa untuk mempelajari bisnis batik. Raka adalah sosok yang hangat dan penuh semangat, membawa cahaya baru ke dalam hidup Sari yang suram. Meski awalnya Sari menjaga jarak, perlahan ia mulai terbuka.
Raka tak hanya memuji karyanya, tetapi juga memandangnya dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, tanpa takut, tanpa prasangka. "Sari, aku ingin kau tahu bahwa aku tak peduli dengan apa yang orang-orang katakan," ujar Raka suatu sore di bawah pohon sawo yang rimbun. "Aku hanya melihatmu sebagai perempuan kuat dan berbakat." Kata-kata itu menggetarkan hati Sari. Meski bayangan kutukan terus menghantui, hatinya yang rapuh mulai membuka diri. Setelah beberapa bulan, lamaran pun datang. Raka berlutut di hadapannya, mengulurkan cincin sederhana yang membuat Sari menangis. Namun, di balik tangis kebahagiaannya, ada ketakutan yang menyelinap. Pernikahan mereka berlangsung sederhana tetapi hangat. Penduduk desa yang selama ini menjaga jarak mulai hadir, meskipun sebagian masih berbisik di belakang. Di malam pertama mereka sebagai suami istri, Raka menatap Sari dengan penuh kasih. "Aku tak percaya pada kutukan, Sari. Jika ada sesuatu yang harus kulawan, aku akan melawannya untukmu," katanya sambil menggenggam tangan istrinya erat-erat. Kata-kata itu seolah menjadi janji bahwa mereka akan menghadapi apapun bersama. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Hanya 3 bulan setelah menikah, Raka mengalami kecelakaan di pabrik batik miliknya. Sebuah mesin besar tiba-tiba rusak dan menimpa tubuhnya. Sari yang mendapat kabar itu langsung berlari ke pabrik dengan air mata bercucuran, tetapi semuanya sudah terlambat. Tubuh Raka sudah tak bernyawa, dan darahnya mengalir membasahi lantai pabrik. Dunia Sari seketika runtuh. Ia berteriak memanggil nama suaminya, namun hanya gema kehampaan yang menyahut. Kematian Raka menjadi pembicaraan hangat di desa. "Sudah kubilang, dia itu wanita Bahulaweyan," ujar Bu Ratna tanpa rasa empati. Kutukan itu nyata. Sari hanya bisa menangis mendengar komentar kejam itu. Ia merasa dihukum atas sesuatu yang tak pernah ia pilih. Rasa bersalah menghantui dirinya. Ia mencintai Raka, tetapi cintanya justru membawanya pada kematian. Di rumah yang kini terasa kosong, Sari duduk memandangi kain batik yang belum selesai ia buat. Pola itu kini terlihat seperti cermin dari hatinya, hancur dan penuh luka. Ia menggenggam kain itu erat-erat, mencari kekuatan untuk melanjutkan hidup. Namun, di dalam pikirannya, ia terus bertanya, apakah benar ini karena kutukan? Atau ini hanya kebetulan yang kejam? Malam itu, ia bermimpi tentang seorang wanita misterius dengan wajah suram yang berbisik, "Kau tak bisa lari dari takdirmu, Sari. Kau harus melanjutkan perjalanan ini. Jika tidak, kau akan terus kehilangan orang-orang yang kau cintai." Sari terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia sadar bahwa ia tidak bisa mengabaikan kenyataan ini. Jika kutukan itu benar, maka ia harus mencari cara untuk memutuskannya, meskipun itu berarti harus menghadapi rasa takut terbesarnya. Dengan langkah berat, Sari memutuskan untuk menemui Nyai Kartini, seorang dukun tua yang pernah membantu keluarganya di masa lalu. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan Raka mungkin hanyalah korban pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Dengan mata sembab tetapi hati yang mulai membulatkan tekad, Sari berjalan menuju arah yang tak pasti, berusaha menemukan jawaban untuk mengakhiri tragedi yang terus menghantuinya. Langkah Sari terhenti di depan sebuah rumah tua di ujung desa. Bangunan itu dipenuhi ilalang liar, dan cat dindingnya telah mengelupas dimakan waktu. Disitulah Nyai Kartini tinggal, seorang dukun tua yang tersohor dengan pengetahuannya tentang ilmu gaib dan sejarah desa Laweyan. Dengan hati yang penuh keraguan, Sari mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. Suara pintu berderit membuat suasana semakin mencekam. "Masuklah, Nak, aku sudah menunggumu," terdengar suara serak dari dalam. Sari melangkah masuk, merasa bulu kuduknya meremang. Nyai Kartini duduk di tengah ruangan yang dipenuhi benda-benda aneh, botol-botol berisi cairan berwarna, patung kecil dari kayu, dan kain-kain tua dengan pola batik yang tidak biasa. "Kutukan itu benar, bukan?" tanya Sari dengan suara gemetar. Nyai Kartini menatapnya lama sebelum mengangguk perlahan. "Ya, Nak, kutukan itu nyata. Kau adalah keturunan Nawang, perempuan yang dulu menjadi korban dendam dan kezaliman." Sari terhenyak. Ia sudah mendengar nama Nawang dari Pak Karto, tetapi penjelasan Nyai Kartini membuat segalanya terasa lebih nyata. "Kutukan ini bukan sekadar cerita," lanjut Nyai. "Pria yang menolak lamaran Nawang itu bukan manusia biasa, melainkan seorang ahli ilmu hitam." Dengan amarah,
Ia bersumpah bahwa Nawang dan semua keturunannya akan kehilangan suaminya sampai kutukan ini terpenuhi. Sari mengerutkan kening. Apa maksudnya, terpenuhi? Tanyanya penuh rasa penasaran. Untuk mematahkan kutukan ini, Nyai Kartini menjelaskan, kau harus menikah sebanyak 7 kali. Setiap pernikahan akan membawa ujian berat, bahkan mungkin kematian. Tapi jika kau berhasil, kutukan itu akan berakhir selamanya. Hati Sari mencelos. Menikah 7 kali, bagaimana ia bisa mencintai seseorang lagi setelah kehilangan Raka? Bagaimana jika pernikahan berikutnya hanya membawa lebih banyak kematian? Ia merasa terjebak dalam nasib yang mustahil untuk dihindari. Tapi kenapa harus aku? Sari berbisik, air matanya mulai mengalir. Nyai Kartini mendekat dan menggenggam tangannya. Karena kau adalah satu-satunya keturunan Nawang yang masih hidup. Kau tidak bisa lari dari takdir ini, nak. Kau harus menghadapinya. Jika tidak, kutukan ini akan terus menghantui keturunanmu selamanya. Kata-kata itu menusuk hati Sari seperti pisau tajam. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak lagi hanya miliknya sendiri, tetapi juga untuk melindungi masa depan. Malam itu, Sari pulang dengan pikiran yang berkecamuk. Di satu sisi, ia merasa takut dan putus asa. Di sisi lain, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam ketakutan selamanya. Di tengah keheningan malam, ia berdiri di depan cermin dan memandangi bayangannya sendiri. Bahunya yang sedikit menonjol tampak seperti beban yang nyata. Ia menggenggam kain batik peninggalan neneknya dan berbisik kepada dirinya sendiri, jika ini jalanku, aku akan menjalaninya. Tapi aku tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Hari-hari berlalu, dan Sari mulai mencari keberanian untuk membuka hatinya lagi. Namun, desas-desus tentang kutukannya semakin menyebar. Banyak pria di desa mulai menjauhinya, menghindar setiap kali bertemu dengannya di pasar. Bahkan keluarga Raka, yang sebelumnya hangat padanya, kini menganggapnya sebagai sumber malapetaka. Sari merasa semakin terasing di desanya sendiri. Namun, di tengah keterasingan itu, muncul secercah harapan. Seorang pria asing bernama Andra, seorang seniman yang sedang singgah di Laweyan, tertarik pada karya batik Sari. Tanpa memedulikan cerita yang beredar, Andra mulai mendekati Sari dengan hati yang tulus. Kau memiliki bakat luar biasa, katanya suatu hari. Aku melihat perjuanganmu dalam setiap goresan cantingmu. Kata-kata itu menghidupkan kembali sesuatu yang lama terkubur di hati Sari, harapan. Namun, ia tahu bahwa cinta Andra mungkin akan menjadi ujian berikutnya dalam takdir kelamnya. Hadirnya Andra membawa warna baru dalam hidup Sari. Pria itu seperti angin segar yang datang ketika Sari hampir menyerah pada takdir. Andra adalah seorang seniman yang mengembara, mencari inspirasi dari keindahan desa-desa tradisional. Ia terpesona oleh pola-pola batik karya Sari yang dianggapnya memiliki kedalaman emosi. Dalam setiap pertemuan mereka, Andra tak pernah menunjukkan rasa takut atau prasangka, meskipun desas-desus tentang kutukan Sari sudah sampai ke telinganya. Aku tidak percaya pada kutukan, Sari, katanya suatu sore. Yang kulihat hanyalah seorang wanita luar biasa yang tidak pantas diperlakukan seperti ini. Kata-kata Andra menyentuh hati Sari. Meski hatinya masih dihantui rasa bersalah atas kematian Raka, kehangatan Andra perlahan-lahan membangkitkan kembali keberaniannya untuk mencintai. Ketika Andra melamarnya, Sari bimbang. Di satu sisi, ia tahu bahwa pernikahan itu mungkin akan membawa malapetaka. Di sisi lain, ia tidak ingin terus hidup dalam ketakutan. Dengan berat hati, ia menerima lamaran itu, berharap bahwa kali ini, semuanya akan berbeda. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya dihadiri beberapa orang terdekat. Namun, bahkan dalam kebahagiaan itu, Sari merasa ada bayangan gelap yang mengintai. Andra berusaha meyakinkannya bahwa mereka bisa menghadapi apapun bersama. Aku tidak peduli dengan apa yang akan terjadi, katanya dengan mata penuh keyakinan. Selama aku bersamamu, aku merasa hidupku lebih bermakna. Bulan pertama pernikahan mereka berjalan dengan indah. Andra dan Sari bekerja bersama membuat pola-pola batik baru yang memadukan gaya tradisional dengan sentuhan modern. Mereka bahkan mulai merencanakan pameran kecil untuk memamerkan karya mereka. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu malam, ketika Andra sedang memahat kayu untuk rangka batik, sebilah pisau tajam terlepas dari genggamannya dan melukai tangan kanannya. Luka itu tampak kecil, tetapi perlahan memburuk hingga menyebabkan infeksi.
Sari membawa Andra ke tabib terbaik di desa, tetapi kondisinya semakin memburuk. Demam tinggi membuat Andra mulai meracau, menyebut nama Sari dengan lirih di setiap helaan napasnya. "Sari, jangan salahkan dirimu," gumamnya sebelum pingsan. Malam itu, di sisi tempat tidur suaminya, Sari menangis tanpa henti. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Kutukan itu nyata, dan Andra adalah korban berikutnya. Ketika Andra mengembuskan napas terakhirnya, Sari merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Ia memeluk tubuh suaminya yang kaku sambil menangis histeris. "Kenapa harus begini? Apa salahku?" teriaknya dalam keputusasaan. Namun, tak ada jawaban. Yang ada hanyalah keheningan yang dingin, seperti takdir yang menertawakannya dari kejauhan. Setelah pemakaman Andra, warga desa semakin mengucilkan Sari. Bisikan-bisikan mereka menjadi semakin keras, seperti belati yang mengiris hatinya. "Lihat, aku sudah bilang, dia membawa maut," ujar Bu Ratna kepada tetangganya. Sari tidak lagi peduli pada komentar itu. Hatinya terlalu hancur untuk merasakan apapun. Namun, di tengah kesedihannya, ia ingat kata-kata Nyai Kartini, "Kau tidak bisa lari dari takdir ini." Dengan tubuh lemah dan hati yang remuk, Sari kembali ke rumah Nyai Kartini. Ia menatap wanita tua itu dengan mata yang penuh air mata, tetapi juga dengan tekad yang mulai menguat. "Aku tidak ingin kehilangan siapapun lagi, Nyai," katanya dengan suara bergetar. "Jika aku harus melalui ini, aku ingin tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak ingin takdir ini terus menghancurkan hidupku dan hidup orang-orang yang kucintai." Nyai Kartini mengangguk pelan, menyadari bahwa Sari telah mengambil langkah besar untuk menghadapi kutukan yang membelenggunya. Sari menghabiskan malam-malamnya di rumah Nyai Kartini, mempelajari sejarah kutukan yang telah menjadi belenggu hidupnya. Nyai Kartini membimbingnya dengan sabar, mengungkapkan bahwa untuk bertahan dari ujian ini, Sari tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga pengorbanan yang tak terelakkan. "Setiap pernikahan membawa pelajaran, Nak. Dalam perjalanan ini, kau akan menemukan arti sebenarnya dari cinta, keikhlasan, dan kekuatan," kata Nyai sambil memandang Sari dengan penuh iba. Namun, Sari merasa keberanian itu semakin rapuh setiap kali ia mengingat wajah Raka dan Andra, dua pria yang telah kehilangan nyawa karena mencintainya. "Bagaimana mungkin aku terus berjalan jika setiap langkahku hanya membawa maut bagi orang lain?" Tangisnya suatu malam, Nyai Kartini menggenggam tangan Sari erat-erat. "Karena jika kau berhenti, kutukan ini tidak akan berakhir. Itu bukan hanya tentang dirimu, Nak. Ini tentang memutuskan rantai penderitaan yang diwariskan turun-temurun." Di tengah pergolakan batinnya, Sari mendengar kabar dari seorang saudagar kaya bernama Wirya, yang tertarik pada kain batik buatannya. Wirya adalah pria yang ambisius, dengan mata yang tajam untuk peluang. Ia datang ke Laweyan untuk mencari mitra bisnis, dan ketika ia melihat karya Sari, ia langsung menawarkan kemitraan. "Karyamu luar biasa," katanya dengan nada memuji. "Aku ingin menjualnya ke luar negeri. Tapi aku ingin lebih dari sekadar mitra bisnis, Sari. Aku ingin kau menjadi istriku." Lamaran itu membuat Sari terkejut. Wirya berbeda dari Raka dan Andra, ia bukan pria yang dipenuhi cinta, tetapi seorang pria yang melihat potensi Sari sebagai jalan menuju keuntungan. Meski tidak mencintai Wirya, Sari melihat ini sebagai kesempatan untuk melanjutkan perjalanan yang telah digariskan takdir. Setelah merenung panjang, ia akhirnya menerima lamaran Wirya dengan hati yang berat. Pernikahan ini bukan karena cinta, tetapi karena kewajiban untuk melangkah maju. Setelah menikah, kehidupan mereka tidak berjalan seperti pasangan suami istri pada umumnya. Wirya lebih sibuk dengan ambisi bisnisnya, sering bepergian dan jarang berbicara dengan Sari kecuali soal kerja. Namun, Sari memanfaatkan waktu itu untuk mengembangkan karyanya, menciptakan pola-pola batik yang semakin rumit dan penuh emosi. Ia mulai menyadari bahwa setiap pola yang ia buat adalah caranya menyalurkan rasa sakit, cinta, dan harapannya yang tak terucapkan. Suatu hari, ketika Wirya sedang melakukan perjalanan bisnis ke kota, Sari mendengar kabar buruk. Perahu yang membawa Wirya karam di tengah sungai akibat badai yang tiba-tiba muncul. Tubuh Wirya ditemukan beberapa hari kemudian, tak bernyawa, dengan tangan masih menggenggam kain batik yang ia bawa sebagai sampel dagangan. Kabar itu menghancurkan Sari, tetapi ia tidak lagi terkejut. Kutukan itu kembali mengambil nyawa pria yang menjadi suaminya.
Saat penduduk desa mendengar berita itu, mereka semakin mengutuk keberadaan Sari. Dia pembawa bencana, bisik Bu Ratna dengan nada puas. Berapa nyawa lagi yang akan melayang karena dirinya? Namun, kali ini, Sari tidak menangis atau memohon pengampunan. Ia berdiri di depan rumahnya, memandang langit yang suram, dan berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan menyerah. Aku akan menyelesaikan ini, apapun yang terjadi." Dengan kehilangan wirya, Sari kembali ke Nyai Kartini untuk mencari nasihat. 3 pernikahan telah berlalu, Nyai, katanya dengan nada putus asa. Berapa banyak lagi yang harus kubayar untuk kebebasan ini? Nyai Kartini menatapnya dengan tatapan penuh arti. 3 pernikahan, 3 nyawa, tetapi juga 3 pelajaran. Kau mulai memahami makna dari pengorbanan, Sari. Jalanmu masih panjang, tetapi kau mulai menemukan kekuatanmu sendiri. Jangan berhenti sekarang. Kata-kata itu membakar semangat baru dalam hati Sari, meskipun ia tahu, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Sari kembali ke kehidupannya yang sunyi setelah kehilangan wirya. Warga desa semakin menjauhinya, menganggap kehadirannya sebagai sumber petaka. Namun, di tengah keterasingannya, Sari mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Kesedihan itu masih ada, tetapi kini ia mampu berdiri lebih teguh, meskipun hatinya terus dihantui oleh wajah-wajah pria yang telah menjadi korban kutukan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa pernikahan berikutnya harus menjadi langkah untuk melawan kutukan ini, bukan hanya menerimanya. Suatu hari, seorang pria bernama Rama datang ke desa Laweyan. Rama adalah seorang tabib muda yang terkenal karena dedikasinya dalam menyembuhkan orang sakit, tetapi ia juga dikenal memiliki sifat keras kepala dan berani. Rama tertarik pada cerita tentang wanita Bahu Laweyan, bukan karena rasa penasaran belaka, tetapi karena ia ingin membuktikan bahwa takdir bisa diubah. "Aku tidak percaya pada kutukan," katanya saat pertama kali bertemu Sari. "Aku percaya pada kehendak manusia untuk melawan nasib." Kehadiran Rama seperti angin segar yang mengusir sedikit rasa putus asa di hati Sari. Meskipun awalnya ia enggan membuka diri, keberanian dan keyakinan Rama membuatnya perlahan-lahan luluh. Dalam waktu singkat, Rama melamar Sari dengan keyakinan penuh. "Aku tidak takut mati," katanya tegas. "Tapi aku takut melihatmu terus hidup dalam penderitaan ini. Jika aku bisa menjadi bagian dari usahamu mematahkan kutukan ini, maka aku bersedia." Kata-kata itu membuat Sari menangis, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa haru yang tak bisa ia bendung. Pernikahan mereka berlangsung diam-diam, tanpa pesta atau tamu undangan. Rama adalah pria yang sederhana, dan Sari merasa lega bisa bersamanya tanpa ekspektasi yang rumit. Mereka menghabiskan waktu bekerja bersama, Rama dengan pengobatannya, dan Sari dengan kain batiknya. Dalam setiap percakapan mereka, Rama selalu mengingatkan Sari bahwa hidup adalah perjuangan, dan bahwa kutukan itu hanyalah rintangan yang harus dilalui. Namun, kebahagiaan itu kembali direnggut oleh bayangan gelap kutukan. Suatu malam, Rama dipanggil untuk menangani seorang pasien yang terkena wabah penyakit mematikan di desa sebelah. Dengan keberanian yang sama seperti yang selalu ia tunjukkan, Rama pergi tanpa ragu meskipun Sari memohon agar ia berhati-hati. "Aku akan kembali, Sari," katanya sebelum pergi. "Percayalah padaku." Hari-hari berlalu tanpa kabar dari Rama. Sari merasakan kegelisahan yang semakin menghantui, hingga akhirnya berita buruk itu tiba. Rama telah tertular penyakit yang sama saat merawat pasien-pasiennya. Ketika Sari tiba di desa sebelah, ia menemukan Rama terbaring lemah, tetapi masih mencoba tersenyum padanya. "Aku tidak menyesal," bisik Rama dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku ingin kau tahu bahwa aku percaya padamu, Sari. Kau akan berhasil mematahkan kutukan ini." Rama meninggal di pelukan Sari malam itu, membawa serta keyakinannya yang tak tergoyahkan. Untuk keempat kalinya, Sari kehilangan seseorang yang mencintainya. Namun, kali ini ia tidak menangis sepanjang malam seperti sebelumnya. Ia memandangi wajah Rama yang tenang, seolah-olah pria itu telah menemukan kedamaian di tengah pengorbanannya. Di hati Sari, rasa sakit itu berubah menjadi tekad yang membara. Ketika Sari kembali ke rumahnya, ia memulai pola batik baru, pola yang mencerminkan perjuangan dan pengorbanan Rama. Setiap goresan canting menjadi simbol dari langkah yang harus ia ambil. Ia sadar bahwa ia tidak bisa berhenti sekarang. Meskipun rasa takut itu tetap ada,
ia tahu bahwa perjalanan ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi masa depan. Dalam hati kecilnya, Sari berdoa agar suaminya yang berikutnya akan menjadi langkah terakhir menuju kebebasan yang selama ini ia dambakan. Setelah kepergian Rama, Sari merasa jiwanya semakin terbentuk oleh kesedihan dan tekad. Setiap kehilangan membawa luka, tetapi juga kekuatan yang membuatnya mampu melangkah. Warga desa yang dulu mencemoohnya kini memandangnya dengan perasaan bercampur, antara ketakutan dan kekaguman atas keberaniannya menjalani kutukan yang mengerikan. Namun, di dalam hatinya, Sari tetap merasa rapuh. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Suatu hari, seorang pria bernama Aditya datang ke desa Laweyan. Aditya adalah seorang guru muda yang baru pindah dari kota, ingin mencari ketenangan di desa sambil mengajar anak-anak tentang dunia di luar Laweyan. Aditya memiliki sifat yang tenang, tetapi dalam tatapan matanya, ada keyakinan dan rasa ingin tahu yang mendalam. Ketika ia bertemu Sari, ia langsung terpikat oleh kelembutan sekaligus kekuatan yang terpancar darinya. Sari awalnya menghindari Aditya. Ia takut menyakiti lagi, takut kutukan ini akan merenggut nyawa pria itu seperti yang telah terjadi sebelumnya. Namun, Aditya tak gentar. Ia sering berbincang dengan Sari, membicarakan hal-hal kecil seperti pola batik hingga mimpi-mimpi tentang masa depan. Aku tidak percaya pada cerita-cerita yang membuat seseorang kehilangan harapan, ujar Aditya suatu hari. Aku percaya, setiap takdir bisa diubah jika kita cukup kuat untuk menghadapinya. Lambat laun, kehadiran Aditya menjadi sesuatu yang berarti bagi Sari. Di setiap percakapan mereka, Sari merasakan sesuatu yang berbeda. Aditya tidak hanya memberikan keyakinan, tetapi juga rasa nyaman yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ketika akhirnya Aditya melamarnya, Sari merasa takut sekaligus harapan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kamu tahu apa risikonya? Bisik Sari dengan mata penuh air mata. Kamu tahu, pernikahan denganku bisa membawa maut. Aditya mengangguk perlahan. Aku tahu, tapi aku lebih takut kehilangan kesempatan untuk mencintaimu, Sari. Kata-kata itu membuat pertahanan Sari runtuh. Ia menerima lamaran Aditya, dengan hati yang berat namun penuh doa agar kali ini takdir akan memberi mereka kesempatan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya disaksikan oleh beberapa anak didik Aditya dan Nyai Kartini yang kini menjadi tempat Sari menggantungkan kebijaksanaan. Hari-hari setelah pernikahan mereka dipenuhi kebahagiaan yang sederhana. Aditya mengajarkan anak-anak desa tentang membaca, menulis, dan mimpi-mimpi besar, sementara Sari melanjutkan karyanya menciptakan batik dengan pola-pola yang semakin rumit dan bermakna. Dalam hati, Sari mulai percaya bahwa cinta mereka mungkin cukup kuat untuk melawan kutukan. Namun, bayangan gelap takdir kembali datang. Suatu malam, saat Aditya sedang pulang dari rumah salah satu muridnya, ia diserang oleh sekelompok perampok yang mengira ia membawa uang. Sari menunggu Aditya hingga larut malam, tetapi yang datang justru seorang warga desa yang membawa kabar buruk. Aditya, dia terluka parah, Sari. Dia ada di rumah tabib sekarang. Sari berlari ke rumah tabib dengan napas terengah-engah, dan menemukan Aditya terbaring lemah dengan luka yang dalam di tubuhnya. Ketika melihat wajah istrinya, Aditya tersenyum meskipun rasa sakit jelas terpancar di matanya. Jangan menangis, Sari, katanya dengan suara pelan. Aku tidak menyesal memilihmu. Kau adalah takdir terbaik dalam hidupku. Malam itu, di tengah isak tangis dan doa-doanya, Sari menyaksikan Aditya menghembuskan napas terakhir. Kehilangan ini begitu menghancurkan, tetapi juga menguatkan tekad Sari untuk terus melangkah. Ia tahu, hanya dengan menghadapi setiap ujian hingga akhir, kutukan ini akan berakhir. Setelah kepergian Aditya, Sari merasa berada di ambang kehancuran. Hatinya seperti telah kehilangan kemampuan untuk mencintai, namun pikirannya terus mengingat pesan Aditya dan suami-suaminya yang lain, bahwa ia harus terus maju. Setiap kepergian adalah luka yang membuka ruang baru dalam dirinya, ruang yang dipenuhi kekuatan meski berdarah. Namun, tubuhnya kini terasa lemah. Sari mulai sakit-sakitan, seolah raganya tak lagi mampu menanggung beban kutukan ini. Nyai Kartini datang ke rumahnya suatu malam, membawa sebuah pesan yang membakar semangat Sari yang hampir padam. Kau hanya tinggal 2 langkah lagi, Sari, kata Nyai dengan nada tegas. Tapi kau harus lebih kuat dari sebelumnya. Kutukan ini tak hanya menguji cinta, tapi juga ketabahanmu. Kau sudah kehilangan banyak,
tapi jangan biarkan itu menjadi sia-sia. Kata-kata itu, meskipun penuh harapan, terdengar seperti cambuk bagi Sari. Ia tahu ia tak boleh menyerah, tetapi luka-lukanya terlalu dalam. Di tengah kondisi ini, datanglah seorang pria bernama Danang. Danang adalah seorang pandai besi yang bekerja membuat peralatan untuk para petani di desa. Ia sederhana, rendah hati, dan memiliki jiwa yang penuh kasih. Danang tahu tentang kutukan Sari, tetapi ia tak menjauh seperti kebanyakan pria lainnya. Sebaliknya, ia mendekati Sari dengan niat tulus, bukan untuk melawan kutukan, tetapi untuk memberi Sari seseorang yang bisa bersandar. Danang menawarkan dirinya untuk menikahi Sari tanpa rasa takut. Aku tahu risikonya, katanya dengan nada mantap. Tapi aku percaya, hidup ini lebih berarti jika kita memperjuangkan sesuatu yang kita yakini. Jika aku bisa membantumu mematahkan kutukan ini, aku rela. Awalnya, Sari menolak. Ia tak ingin kehilangan lagi, apalagi orang seperti Danang yang begitu tulus. Namun, Nyai Kartini mengingatkannya bahwa ini adalah langkah yang harus ia tempuh. Akhirnya, dengan hati yang berat, Sari menerima lamaran Danang. Pernikahan mereka sederhana, tetapi penuh makna. Tidak ada pesta atau kemeriahan, hanya keheningan yang menandai langkah lain dalam perjalanan panjang Sari melawan takdir. Setelah menikah, Danang menjadi sosok yang membuat hidup Sari terasa lebih ringan. Ia selalu ada, mendukung Sari dalam setiap pekerjaannya, bahkan membantu membuat pola-pola batik. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, Danang jatuh sakit setelah bekerja terlalu keras di bawah terik matahari. Sari segera membawa Danang ke tabib, tetapi penyakitnya semakin parah. Malam-malam panjang berlalu dengan Sari duduk di samping ranjang Danang, berharap keajaiban akan datang. Aku tidak menyesal menikahimu, Sari, kata Danang dengan suara lemah. Jika aku harus pergi, aku ingin kau tahu bahwa kau sudah berjuang lebih dari siapapun yang kukenal. Ketika Danang akhirnya menghembuskan napas terakhirnya, Sari merasa seperti jiwanya ikut terkubur bersama suaminya. Namun, kali ini ia tidak menangis sepanjang malam. Dalam keheningan, ia menyadari bahwa hanya tinggal satu pernikahan lagi untuk mematahkan kutukan ini. Ia menatap langit malam, berbicara dalam hati kepada semua pria yang telah menjadi bagian dari perjuangannya. Aku akan menyelesaikan ini, demi kalian, dan demi diriku sendiri. Dengan tubuh yang lemah tetapi hati yang mulai teguh, Sari kembali ke rumah Nyai Kartini. Aku tidak tahu apakah aku masih sanggup, Nyai, katanya dengan suara bergetar. Tapi aku tahu aku tidak boleh berhenti sekarang. Nyai Kartini mengangguk dengan bijak. Langkah terakhir ini akan menjadi yang terberat, Sari. Tetapi ketika kau melewatinya, kau akan menemukan kebebasan yang selama ini kau cari. Kata-kata itu menjadi lentera kecil yang menerangi kegelapan hati Sari, membawanya menuju babak terakhir dalam perjalanannya. Sari berjalan seperti hidupnya hanya digerakkan oleh janji yang ia buat pada dirinya sendiri. Kutukan ini telah menelan 5 nyawa, dan ia tahu bahwa perjalanan ini harus segera berakhir. Namun, bayangan semua pria yang pernah mencintainya menghantui setiap langkahnya, membuat Sari semakin sulit memisahkan dirinya dari rasa bersalah yang menghimpit. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, suara-suara mereka memanggil, memohon agar ia tidak menyerah. Nyai Kartini, yang kini menjadi satu-satunya tempat Sari berpaling, berbicara padanya dengan nada tegas suatu malam. Kau sudah berada di ujung perjalanan, Sari. Ini bukan saatnya untuk ragu. Pernikahan terakhir ini adalah penentuan. Jika kau berhasil, kau akan bebas. Jika kau gagal, Nyai berhenti sejenak, tatapannya menjadi sendu. Kau tahu apa artinya? Keesokan harinya, seorang pria bernama Bagas datang ke Laweyan. Bagas adalah seorang pedagang garam yang sering berpindah dari satu desa ke desa lain. Ia memiliki sikap yang ceria dan optimistis, seperti sinar matahari yang menembus kabut tebal di hidup Sari. Bagas mendengar tentang kutukan wanita bahu Laweyan, tetapi ia menanggapi cerita itu dengan tawa kecil. Kutukan, mungkin aku sudah ditakdirkan untuk menjadi pria yang mematahkan itu, katanya dengan percaya diri. Ketika Bagas mulai mendekati Sari, ia menghadapi penolakan keras. Kamu tidak tahu apa yang sedang kau hadapi, ujar Sari dengan suara gemetar. Ini bukan lelucon. Semua pria yang menikah denganku mati. Kutukan ini nyata. Namun, Bagas tidak mundur. Aku tahu ini sulit untuk dipercaya, tapi aku tidak peduli.
Jika takdir membawaku ke sini, mungkin aku bagian dari jalan keluarmu. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan dan desakan dari Nyai Kartini, Sari menerima lamaran Bagas. Pernikahan terakhir ini terasa berbeda. Tidak ada rasa bahagia atau harapan yang mengisi hatinya, hanya ketakutan bahwa ia akan kehilangan lagi. Bagas, meskipun sadar akan risikonya, tetap tersenyum hangat, seolah ingin meyakinkan Sari bahwa ia akan baik-baik saja. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan seperti mimpi buruk. Sari tidak pernah lepas dari rasa cemas, menunggu kapan maut akan datang menjemput suaminya. Namun, Bagas selalu mencoba menghibur Sari dengan lelucon-lelucon kecilnya. "Kau harus belajar tersenyum lagi, Sari," katanya suatu malam. "Karena aku yakin, ini akan segera berakhir. Kutukan itu tidak bisa mengalahkan kita." Namun, kutukan itu tetap datang. Suatu sore, ketika Bagas sedang